operator pelayaran maupun stakeholder yang lainnya, itu akan kami batasin sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Calo seperti apa? Nah, kalau calo, jadi kami ini sebetulnya tidak ada sistem agen. ASDP itu tidak memiliki agen resmi, tidak. Tapi ASDP memiliki rekan bisnis seperti dengan BNI, BRI, serta dengan D5. Dan itu yang bekerja sama dengan agen resmi itu ada di perusahaan-perusahaan tadi yang bekerja sama dengan ASDP. Jadi ASDP tidak secara langsung bekerja sama dengan agen-agen yang ada di sekitaran pelabuhan. Dan calo, praktek-praktek percaloan itu sebetulnya di mana-mana akan ada terjadi di saat apalagi peak season ya. Jadi peak season itu selalu ada yang namanya mungkin itu dibilang calo. Tetapi kami dari ASDP sudah sebelum jauh-jauh hari sebelum dilaksanakan anglep ini, kita sudah mengumpulkan para agen atau yang bekerja sama dengan ASDP, dan baru saja kemarin tanggal sebelum hari peak season kemarin kami juga sudah memanggil lagi dari pihak BNI, pihak BRI maupun dari D5 untuk mengatur agennya jangan sampai mengambil tarif fee ya yang ditetapkan itu adalah 6.500, jangan melebihi dari 6.500. Jadi kami juga sudah berusaha untuk memberikan pemahaman kepada mitra kerja kami dalam hal ini BRI, BNI, sama D5 untuk bisa menyampaikan kepada agen-agen resminya mereka untuk tidak mengambil biaya administrasi melebihi dari yang ditentukan, yaitu 6.500. Iya Pak, tapi kalau kita melihat di luar sana banyak yang kehabisan tiket. Seperti apa Pak jadinya? Jadi kalau kehabisan tiket memang reservasi, berdasarkan dari reservasi kami, itu sudah memang kuotanya habis. Dan apabila kemudian di pelabuhan ternyata ada tiket, itu adalah kemungkinan itu perbuatan tadi yang dikatakan calo tadi. Karena kami dari ASDP sudah tidak ada lagi penjualan tiket yang dari agen resmi yang unlimited itu di sekitaran pelabuhan sampai dengan jarak 5 km. Jadi penanganannya seperti apa? Kalau penanganannya, kalau kami artinya koordinasi juga dengan pihak kepolisian. Kemarin juga kami juga sudah ketemu dengan Pak Kapolda langsung terkait dengan ini gimana caranya. Jadi kami bekerja sama dengan kepolisian supaya ke depannya hal ini tidak terjadi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami selalu menghimbau kepada para pemakai jasa jangan membeli tiket melalui orang lain, karena tiket online ini sebetulnya tidak ada istilahnya harus ada agen. Tiket online ini bisa dicetak mandiri atau dipesan mandiri melalui aplikasi Verici yang sudah kita umumkan ya, kita share ke seluruh pemakai jasa supaya semua pemakai jasa bisa mandiri. Dan ke depannya apabila memang pemakai jasa yang belum atau mungkin gaptek belum bisa cetak sendiri atau memesan sendiri melalui aplikasi Verici, ke depannya ASDP akan bekerja sama juga dengan Traveloka seperti maskapai lain di dalam menjual tiketnya. Iya, Pak, terkait dengan tadi katanya sudah koordinasi dengan kepolisian, apakah sudah dari pihak kepolisiannya juga sudah turun tangan atau seperti apa? Kalau dari kepolisian kami belum tahu kapan turun tangannya, karena mereka mempunyai cara yang tersendiri untuk bagaimana bisa menertibkan praktek-praktek percaloan di sekitaran pelabuhan. Berarti dari pihak ASDP tidak akan tegasnya baru cuma imbauan aja berarti ke masyarakat? Kalau ASDP tidak bisa secara langsung turun memberantas calo, kita tidak mempunyai kekuatan untuk ke sana. Tetapi yang kita sampaikan bahwa calo itu sebetulnya bukan merupakan mitranya ASDP, enggak. ASDP sekali lagi saya tegaskan tidak bermitra dengan calo.
ASDP bermitra dengan BRI, BNI, dan D5 itu di dalam menjual tiketnya. Kemudian dari pihak mitra kami itu mereka mempunyai agen-agen resmi. Jadi itu bukan secara langsung ke ASDP, tidak gitu. Jadi begini, kita ini selama dermaga eksekutif selama ini kan hanya satu ya. Dan ternyata yang awalnya dermaga eksekutif itu masyarakat belum mengetahui, kemudian sekarang animo masyarakat itu sangat antusias sekali terhadap dermaga eksekutif, maka dermaga eksekutif paling diminatin. Kenapa itu menjadi lama? Jadi begini, kita ini kan sudah menjual tiket secara kuota per jam. Kemudian ketika menjadi lama, yang dia itu seharusnya berangkatnya itu jam 3 ya, jam 3 sore katakan. Dia datangnya itu jam 8, maka itu akan menjadi lama ketika dia harus menunggu sampai jam 3 gitu. Tetapi kalau kesadaran masyarakat semuanya itu sudah sesuai dengan jadwal yang sudah ada tertera di tiket, maka paling lama akan menjadi 3 jam karena jam sebelumnya pemakai jasa sudah bisa boarding. Demikian. Kalau prediksi kami mungkin dari kemarin 19-20 itu merupakan puncak, prediksi puncak pada anggap ini. Namun demikian kami juga tetap waspada, jangan sampai nanti itu tetap mengalir terus sampai nanti sampai tanggal 21. Dikarenakan apa? Untuk penentuan Hari Raya Idul Fitri masih ada 2 versi dari pihak Muhammadiyah, kemungkinan besok ya. Dan pihak pemerintah belum mengumumkan, kemungkinan masih menunggu sidang hisbatnya. Kalau terjadi penumpukan gimana? Kalau jadi gini, ASDP itu operator pelabuhan dan kami bertanggung jawab sepenuhnya di lingkungan pelabuhan. Bagaimana caranya untuk mengatur supaya tidak terjadi antrian panjang keluar pelabuhan? Maka ASDP dengan pengalaman tahun lalu mungkin sampai 9 kilo ya di luar sana, maka kami sudah beraksi atau kami sudah merealisasikan dengan peningkatan kapasitas parkir di lingkungan dermaga. Seperti yang mungkin rekan-rekan semua lihat, dari depan eksekutif, kemudian di koridor Selasar, dan bahkan kantor kami yang lama itu kita demolis, kantor KSKP kita demolis, dan kita membeli tanah juga, itu dalam rangka mengantisipasi jangan sampai terjadi antrian yang panjang sampai di jalan raya. Itu untuk internal dari dalam pelabuhan. Kemudian yang di luar pelabuhan yang di jalan, kami berkoordinasi dengan kepolisian, kami dengan koordinasi dengan pengelola jalan tol, dengan dinas perhubungan setempat untuk melaksanakan yang namanya delaying system. Delay system itu kita lakukan di rest area ataupun buffer zone di non tol. Yang di saya ada penumpukan gitu kan, yang ada pemudik yang datang lebih awal gitu. Nah, untuk pemudik yang datang ke kapal kita tertahan di antrian yang panjang itu, namun tidak bisa masuk ke kapal. Bagaimana dengan tiketnya? Apakah ada refund atau segala macam dari itu? Ya, jadi kalau kita ini ada sistemnya, jadi semuanya sudah ada sistemnya. Kemudian kita juga melihat apakah ini merupakan force majeure atau ini merupakan kesengajaan, kan gitu ya. Mungkin rekan-rekan semuanya juga pernah naik pesawat ya. Ketika kita naik pesawat, kita kena macet, kemudian kita sampai di bandara, kira-kira ditinggal pesawat enggak, kan gitu ya. Itu yang antrian di dalam udah masuk. Ya. Gimana, Bapak? Jadi gini, kan kita ini mempunyai flow, sistemnya flow. Jadi seperti contoh yang ada eksekutif contohnya, kita ada screening. Kemudian kita ada stopper. Di sana itu melihat ketika orang ini masih lama, maka kita
masukkan ke ruang-ruang parkir yang sudah kita sediakan seperti ada di bawah mall, itu kan ada ruang parkir, kemudian penampungan yang lain untuk tidak naik terlebih dahulu. Kita mendahulukan yang memang sudah sesuai dengan waktu boarding, sesuai dengan tiketnya pemakai jasa yang akan menyerahkan. Pak, terkait keluhan pengguna sepeda motor di Ciwandan Pak yang mengeluhkan lamanya proses bongkar muat kapal Pak.